Izinkan saya menyapa selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Eni Lim selaku prinsipal dari Menara School Makassar, kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru yang saya hormati dan juga rekan-rekan orang tua semuanya yang saya kasihi. Terima kasih atas kesempatannya. Pagi ini kita akan sharing bersama ya mengenai sebuah topik, tadi sudah bahas sedikit dengan Miss Olivia mengenai bagaimana kita mengoptimalkan kecerdasan terpendam anak, seperti itu. Suara saya ini terdengar dengan jelas ya, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan orang tua semua? Ya, terdengar jelas. Ya, nah saya akan berbagi sharing sedikit supaya kita lebih memahami mengenai sebenarnya apa sih itu kecerdasan. Apakah kalau anak saya cerdas, itu artinya dia harus jago matematikanya, atau dia harus bisa menguasai banyak bahasa asing, artinya dia baru cerdas, seperti itu ya. Tadi saya melihat video penampilan dari adik-adik di Menara School, wah ini luar biasa sekali gitu ya, perlu diancungin banyak jempol nih, jempol 2 kayaknya tidak cukup begitu ya. Nah, penampilan seperti tadi gitu ya, baca puisi, nyanyi, pura-pura jadi pembaca berita, acting, itu sebenarnya cerdas nggak sih kalau anak saya jagonya di sana gitu ya. Nah, kita akan bahas bersama, kita akan pahami bersama-sama apa sih sebenarnya itu kecerdasan ya, apa ciri-ciri anak yang cerdas. Lalu bagaimana nih kita sebagai orang tua, kita sebagai guru untuk mengoptimalkannya. Karena saya yakin di sini Bapak Ibu guru dan orang tua, kita pasti ingin berjuang bersama-sama gitu ya, bekerja sama supaya anak-anak kita ini dia punya masa depan yang baik. Ya, jadi orang yang sukses. Jadi orang yang nanti bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga lingkungannya, seperti itu. Baik, saya izin untuk share screen ya, share PPT. Nah, sudah kelihatan ya. Oke, sip. Nah, tadi profil saya sudah dijelaskan sekilas oleh Miss Olivia. Sehari-harinya saya adalah psikolog pendidikan di @ideplus.id dan tbtime.id. Kami lokasinya bertempat di Jakarta. Sekarang pun saya posisinya sedang di Jakarta nih gitu ya. Kalau di jam saya baru jam 8.47 gitu, beda 1 jam ya dibandingkan dengan jam di Makassar. Happy-nya kita nih dengan adanya kita terbiasa bertemu dengan digital ya, dengan Zoom seperti ini, kita jadi bisa menembus batas geografis gitu ya. Dulu mungkin kalau misalnya saya mau ngisi, mau sharing di Menara School Makassar, saya harus terbang dulu gitu ya ke sana naik pesawat gitu. Kalau sekarang senang banget kita bisa berkumpul bersama-sama di sini, saya di Jakarta, rekan-rekan Mom and Dads biasa saya panggilnya gitu ya kalau untuk orang tua, di Makassar kita tetap bisa bertemu bersama. Ya. Nah, ini Ide Plus gitu ya. Kalau ada yang pernah main ke Jakarta, kami lokasinya di Jakarta Utara, tepatnya di Kelapa Gading gitu. Kami sendiri adalah pusat pengembangan karakter dan juga soft skill untuk anak-anak dan remaja, seperti itu. Tadi sudah dilihat sekilas ya videonya mengenai Ide Plus. Nah, kami seperti les-lesan gitu ya, tapi yang diajarin adalah soft skill. Kenapa? Karena kami percaya bahwa kemampuan akademis ya yang sudah dipersiapkan dengan segitu baiknya oleh sekolah juga perlu didukung dengan pengembangan karakter dan juga life skill bagi anak-anak ini agar mereka bisa survive di masa depannya. Ya. Nah, ini dia program-program kelas-kelas di Ide Plus itu disusunnya berdasarkan ilmu psikologi, ilmu komunikasi dan juga teknologi pikiran. Kelasnya tadi sudah dilihat sekilas ya. Ada kelas mindfulness, self-management, money wisdom, public speaking, dan juga social skill. Kelas kami itu diadakan setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat gitu ya. Di Senin ada mindfulness, Selasa ada public speaking dan seterusnya gitu ya. Dan sifatnya rutin seperti itu untuk adik-adik kelas 1 sampai dengan 6 SD dan juga untuk SMP. Nah, tadinya kelas kita itu sifatnya tatap muka, semuanya offline. Tapi ternyata dengan adanya pandemik seperti ini blessing in disguise untuk kita ya. Karena ternyata dengan kelas online ini seperti sekarang, kita jadi bisa bertemu dengan adik-adik, teman-teman dari berbagai daerah seperti itu ya. Meskipun kami di Jakarta, ada juga yang dari Sulawesi seperti itu ya, dari Sumatera, bahkan ada siswa kami juga yang dari Singapura gitu ya, bisa ikut di kelas kami bersama-sama. Nah, lalu di sini kalau misal Mom and Dads
tertarik, penasaran, Kak Erika seperti apa sih kelas-kelas di ID Plus gitu ya? Boleh nggak sih anak saya tuh cobain dulu, mau tahu anaknya suka atau tidak gitu ya? Saya juga pengen tahu gambaran di kelasnya kayak gimana. Bisa ikut free trial kami. Ya, ini ada linknya. Nanti saya akan kopikan ke kolom chat sehingga nanti Mom and Dad juga bisa coba trial kelas di ID Plus seperti apa ya. Nah, terus tadi saya lihat di sini jenjangnya dari preschool ya, kindergarten sampai dengan primary. Nah, kalau saya orang tua dari anak preschool kindergarten, gimana dong, kan belum bisa ikut di kelasnya ID Plus. Tenang saja, kami ada sister brand-nya untuk yang adik-adik di kelas kindergarten, itu tabbytime.id. Ini adalah mainan edukasi yang memang kami rancang untuk mendukung tumbuh kembang dari adik-adik yang usianya di bawah 6 tahun, balita, seperti itu. Jadi mainan-mainan ini edukasi dikhususkan untuk adik balita. Nah, ini bisa follow di Instagramnya @tabbytime.id dan juga bisa kami ada di marketplace ya, Shopee dan juga Tokopedia, Tabbytime mainan edukasi. Nah, tadi dijelaskan sekilas di video bahwa kami di D+ pun rutin mengadakan webinar parenting dari internal kami seperti itu. Setiap hari Jumat itu pukul 7 malam WIB waktu Indonesia Barat. Berarti kalau di Makassar pukul 8 seperti itu ya. Nah, ini topik-topik untuk di bulan Maret. Bulan Maret ini kami lagi mengusung temanya tentang support, dukungan gitu ya. Karena kita sebagai orang tua kita mendukung anak, kita pun jadi orang tua kita butuh didukung seperti itu. Nah, kemarin ini tanggal 11 itu topiknya tentang pahami, dukung anak yang hobi bermain games. Nah, nanti di tanggal 18 dan tanggal 25 masih ada topik-topik yang menarik lainnya. Ini terbuka untuk umum seperti itu. Jadi kalau di sini Bapak Ibu guru atau Mom and Dads pengen ikut gitu ya, wah kayaknya ada topik yang saya banget nih gitu ya, saya lagi butuh banget. Oh, silahkan ikut ya, for free, terbuka untuk semuanya. Nah, ini kalau mau tanya-tanya boleh dicatat juga nomornya ya tentang Tabbytime maupun tentang ID Plus seperti itu. Atau follow di Instagram, boleh juga DM di Instagram. Kami sangat-sangat welcome. Oke, nah ngomong-ngomong nih tentang anak cerdas ya. Di sini siapa yang ingin anaknya cerdas nih, gitu ya? Yang mau anaknya cerdas boleh kasih reaction gitu ya, mungkin kasih jempol gitu ya, kasih love gitu. Oh, di sini Miss Olivia langsung angkat tangan, sudah pasti ya, ingin anaknya cerdas ya. Ini ada kayaknya ayah ya, dari Kenzo dan juga dari Natasha ya, sama Mama Akifah ya. Wah, langsung angkat tangan semuanya. Oke. Wah, ini pasti semua pengen ya, ingin anaknya cerdas di sini Mom and Dads maupun Bapak Ibu guru. Pertanyaannya berikutnya, nah apakah Mom and Dads, Bapak Ibu guru sudah merasa bahwa anaknya sekarang cerdas nih, gitu ya? Atau jangan-jangan ada yang masih merasa, kok anak saya kayaknya masih kurang nih ya Kak Erika ya, kayaknya anak teman nih lebih cerdas kayaknya daripada anak saya nih, gitu kan? Nah, gimana nih? Boleh tuh kalau ada pendapat boleh tulis juga di kolom chat seperti itu ya. Nah, di sini apakah Mom and Dad sudah merasa nih ya anaknya cerdas atau masih merasa kurang sebenarnya gitu. Nah, tapi ini udah banyak yang angkat tangan ya. Nampaknya ini sudah banyak yang merasa bahwa oh anaknya cerdas nih gitu ya. Oke. Nah, hari ini kita akan bersama-sama memahami apa itu kecerdasan, dan ternyata kecerdasan itu ada banyak jenisnya loh, gitu ya. Nanti kita akan mengenali jenis-jenis kecerdasan itu apa saja, sehingga kita bisa pahami sebenarnya anak kita ini, dia cerdasnya di area mana, seperti itu, dan bagaimana mengoptimalkannya. Nah, ini maksudnya apa nih, kayak lebih dari 1 miliar gitu ya? Apakah ini gaji gitu ya atau bonus gitu kan? Nah, bukan ya, Mom and Dads ya. Tapi ini adalah bonus sebenarnya, bonus yang dibawa oleh seorang anak ketika dia dilahirkan di dunia. Ya, seorang anak dilahirkan di dunia dengan lebih dari 1 miliar neurons atau sel otak seperti itu. Ini yang membuat manusia kita itu lebih superior dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Dari hewan mamalia, dari reptil, apalagi seperti itu ya. Nah, namun sel-sel otak atau neurons ini, dia itu begitu anak lahir, harus ibaratnya tanaman, seperti itu ya, bibit, benih, perlu kita rawat, perlu kita siram, perlu kita pupuk, seperti itu. Prinsipnya adalah use it or lose it.
gitu ya. Kalau misalnya tidak kita stimulasi, tidak kita gunakan, maksudnya anak tidak kita cukupi gizinya gitu ya, maka bonus 1 miliar ini sayang sekali gitu ya, tidak akan terpakai dengan optimal. Karena yang tidak distimulasi, yang tidak digunakan akan mengalami yang namanya pemangkasan atau istilah kerennya tuh pruning gitu ya. Nah, akan terjadi pemangkasan seperti itu. Nah, jadi terutama nih di sini kalau mom and dads punya anak-anak yang masih usia dini seperti itu ya, kan yang paling cukup penting itu adalah 2 tahun pertama kehidupan, berlanjut golden age itu sampai dengan 5 tahun, itu adalah masa-masa di mana pertumbuhan otak tuh sedang cepat-cepatnya di anak. Jadi memang saat yang paling baik sekali bagi kita untuk mengoptimalkan, menstimulasi kemampuan-kemampuan dasar anak, kemampuan berbicara, kemampuan motorik, kemampuan geraknya, gitu ya, pemahaman konsepnya, gitu ya, sehingga itu akan menjadi fondasi yang sangat baik sekali ketika nanti anak mempelajari hal-hal berikutnya yang lebih kompleks seperti itu, ya. Dan yang namanya stimulasi, mengoptimalkan kemampuan bicara, mengoptimalkan motorik anak, sensori, seperti itu ya, perlu dengan kegiatan-kegiatan yang nyata dan konkret. Tidak bisa sepenuhnya kita bergantung kepada gadget, seperti itu. Karena yang namanya gadget itu sifatnya adalah pasif, satu arah, gitu ya. Mungkin kita melihat, oh dari gadget, anak diajak ngomong nih, ada nyanyinya, ada lagu-lagu, gitu ya. Tapi gadget itu kan satu arah gitu ya, terbatas. Dia tidak bisa seperti kita kalau ngajak main anak tuh bisa interaktif gitu ya, kita bisa ikutin, lalu anak bergerak seperti apa kita bisa menyesuaikan seperti itu. Gadget tidak bisa seperti itu. Oke. Nah, jadi sebenarnya dengan fakta ini sebenarnya semua anak-anak kita itu dilahirkan cerdas adanya. Ya, karena mereka terlahir dengan memiliki lebih dari 1 miliar sel otak ini. Lalu, bagaimana apakah kecerdasan ini bisa dipertahankan, apakah bisa dioptimalkan, atau malah jadi terjadi pemangkasan gitu ya? Itu semua ada di tangan kita, ya, sebagai orang tua, sebagai bapak ibu guru, sebagai pendidik, kita yang bisa, kita yang punya ini nih, yang punya apa namanya kesempatan sekarang gitu ya, bagaimana untuk mengoptimalkannya. Oke. Nah, di sini kita sekarang coba akan pahami gitu ya, sebenarnya cerdas itu apa sih, mom and dads gitu ya. Sebenarnya apa sih ciri-ciri dari anak yang cerdas itu? Oke, ini saya ambil definisi dari berbagai sumber seperti itu. Jadi cerdas itu yang pertama adalah bagaimana kemampuan dia untuk memperoleh informasi, memahami sesuatu seperti itu ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang anak usia dini gitu kan, segala sesuatu yang dia lihat di dunia ini itu baru bagi dia gitu. Melihat warna gitu ya, dia baru belajar membedakan warna. Oke, ada warna merah, ada warna hijau, kalau ini warna biru, matahari itu sinarnya warnanya kuning dan lain-lain gitu ya. Itu kemampuan memperoleh informasi. Ya, bagaimana anak bisa paham gitu dan mengingatnya gitu ya. Nah, itu adalah salah satu komponen dari kecerdasan gitu. Karena dari dia memahami informasi itu akan digunakan untuk hal-hal lainnya, untuk belajar hal-hal lainnya gitu ya. Yang kedua, salah satu ciri dari cerdas itu adalah mampu untuk belajar dari pengalaman. Mampu untuk belajar dari pengalaman. Maksudnya gimana ya? Misalnya seorang anak gitu ya, dia pertama belum tahu nih gitu ya, kalau misalnya dia pegang gelas yang isinya air mendidih itu tuh panas gitu kan. Lalu ketika dia pegang gitu kan, panas ternyata kayak gitu. Berikutnya kalau dia lihat gelas dituangin sama air panas lagi, dia tidak pegang atau dia akan lebih hati-hati pegangnya. Kenapa? Karena dia sudah belajar dari pengalaman bahwa pegang sesuatu yang panas itu gak enak loh gitu ya, tangannya kayak terbakar seperti itu. Atau misalnya anak belajar ya, kalau misalnya dia lari-lari, terus habis itu lantainya licin, akhirnya dia jadinya jatuh seperti itu. Nah, berikutnya dia akan belajar jadinya, oke. Jadi berarti lain kali kalau lantainya licin, saya harus jalan dengan lebih pelan gitu ya. Jadi salah satu ciri cerdas itu juga adalah bisa belajar dari pemahaman, dari pengalaman gitu ya. Dan bagaimana berikutnya yang ketiga itu adalah bisa menggunakan logika dengan benar, ya, bisa menggunakan logika dengan baik dan benar, ya. Misalnya anak kita ajarkan gitu ya, kalau misalnya tangan kotor gitu, tangan kotor itu nanti kalau misalnya masuk mulut
nanti bisa jadi penyakit kayak gitu ya, karena banyak kuman-kuman gitu kan. Nah, lalu dia bermain gitu, dia bermain di luar seperti itu. Nah, habis itu tangannya kotor nih gitu kan. Terus dia bisa menggunakan logikanya, oh habisnya aku mau makan gitu kan. Tapi kalau misal tangan aku kotor, aku mau makan gitu ya, nanti malah aku sakit karena banyak kuman-kuman seperti itu. Akhirnya logikanya adalah dia mencuci dulu tangannya seperti itu. Dan yang keempat adalah yang paling penting dari kecerdasan ini adalah bagaimana si anak ini bisa menggunakan semuanya tadi, informasi yang sudah dia dapatkan, pengalaman yang sudah dia alami, dan dari elaborasi itu semua dia menggunakan ini sebagai logikanya gitu ya, dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, beradaptasi dengan lingkungannya ini maksudnya adalah dia bisa melakukan penyelesaian masalah. Wah, penyelesaian masalah. Apakah Erika anak masih TK atau anak masih SD gitu ya? Tentu saja penyelesaian masalah yang sederhana bagi anak-anak. Saya kasih contoh ya. Anak saya usia 2,5 tahun seperti itu. Masih toddler hitungannya ya. Bagaimana seorang toddler bisa melakukan pemecahan masalah dengan melakukan komponen kecerdasan itu tadi gitu kan. Anak saya toddler ini dia mau ambil barang ya, mau ambil barang yang ada di rak agak atas seperti itu kan. Dia ke bawah rak, terus habis itu dia mencoba menggapai, nggak dapat, nggak bisa gitu kan, karena tingginya masih kurang ya, dan barangnya tinggi. Jadi dia mau menggapai juga nggak nyampe, seperti tidak sampai ya. Akhirnya bagaimana nih cara dia untuk mengelaborasi, itu kan masalah jadinya ya, saya mau ambil barang nggak nyampe, nggak bisa kan, masalah. Bagaimana cara dia melakukan pemecahan masalah itu gitu ya. Dia tahu bahwa di ruang depan itu ada kursi gitu ya, dan dia tahu kalau misalnya dia naik kursi gitu kan, oh jadi lebih tinggi nih gitu kan. Itu kan bagaimana dia bisa mengelaborasi semua aspek dari kecerdasan ini gitu. Dia punya informasi, dia tahu ada kursi, dia tahu kursi ini bisa dinaikin, dan dari pengalaman kalau misalnya naik ke kursi jadi lebih tinggi seperti itu kan. Nah, itu dia menyambung tuh itu dengan logika yang dia punya, proses berpikirnya seperti itu. Akhirnya dia ke ke ruang depan, ambil kursi, ditaruh di bawah rak itu, dan dia naik, dia bisa ambil barang. Nah, itu contoh pemecahan masalah yang bisa dilakukan sesederhana oleh anak toddler seperti itu. Tentu saja ketika anak usianya bertambah gitu ya, pemecahan masalahnya akan jadi lebih kompleks yang mungkin bisa dia lakukan gitu kan. Jadi istilahnya kadang-kadang ini kita suka melihat ada anak yang banyak akal kayaknya gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah ciri-ciri anak yang cerdas gitu ya, bagaimana dia bisa melakukan pemecahan masalah ala dengan logika dia gitu ya, dengan informasi yang dia tahu, dengan pengalaman yang sudah dia alami, dan dia menyambungkan itu menjadi logika, dia melakukan pemecahan masalah gitu ya. Nah, tapi dari penjelasan kecerdasan ini, sayangnya ya, nah ini saya kasih lihat sebuah ilustrasi. Ya, jadi ini contohnya di hutan, gitu ya. Di hutan itu kan ada bermacam-macam binatang, ada monyet, gitu ya, ada burung. Oh, ini hutan bohongan ya, karena kalau di hutan beneran tuh nggak ada penguin ya. Ini ada penguin ceritanya. Ada penguin, ada gajah, ada ikan gitu ya. Ada ini singa laut gitu. Lalu ada anjing ya. Nah, lalu kita mau ada ujian nih buat semua hewan-hewan di hutan gitu kan. Oke, biar adil ya, kata si pengujinya, semuanya ujiannya harus sama gitu ya, harus sama, baru namanya adil katanya gitu. Oke, sekarang coba panjat pohon ini, kata si pengujinya gitu. Nah, coba kita lihat, kalau ujiannya ini ya, panjat pohon, kira-kira siapa yang bakal dapat nilai paling bagus? Siapa yang paling jago kira-kira menurut Mom and Dad? Monyet. Monyet ya, kayaknya ini udah nggak diragukan lagi ya, gitu kan, nggak mungkin ikan gitu ya, keluar dari akuarium aja udah langsung kelepek-kelepek kayak gitu kan. Singa laut juga boro-boro gitu ya, licin gitu kan, mau naik pohon gimana. Yang paling jago naik pohon ya sudah jelas monyet gitu ya. Gajah mungkin pohonnya ditabrak jadi tumbang gitu ya. Nah, jadi itu kadang-kadang ya, kadang-kadang yang masih disayangkan adalah sistem pendidikan di kita seperti itu, atau kadang-kadang bukan cuma sistem pendidikannya aja, persepsi kita, penilaian kita gitu ya. Anak cerdas gitu ya, hanya dilihatnya dari salah satu aspek aja
Ya, misalnya, anak cerdas harus jago bahasa Inggris gitu ya, dari bayi cas-cis-cus bahasa Inggris gitu. Padahal mom and dad-nya belum tentu lancar bahasa Inggris ya, jadinya broken English. Sayang kan kalau seperti itu. Atau misalnya harus cepat bisa calistung kayak gitu kan, baru namanya anak cerdas gitu. Padahal anak-anak kita itu, mereka itu tipenya beragam-ragam ya, seperti hewan-hewan di hutan ini ya. Mungkin ada yang modelnya seperti monyet ini yang emang jagonya manjat pohon, ada yang mungkin tipenya seperti burung itu kan dia terbang di langit seperti itu kan, atau misalnya gajah yang punya kekuatan fisik gitu. Jadi anak itu sebenarnya macam-macam ragamnya seperti itu. Lalu apakah adil ya kalau untuk menilai anak itu cerdas atau tidak hanya dari satu aspek saja? Kan tentu saja tidak ya, gitu kan. Ini jawabannya kreatif nih ya, orang tuanya anjing manjat di gajah. Oke, jadi bisa manjat juga gitu ya. Boleh juga gitu kan. Nah, lalu sebenarnya aspek-aspek kecerdasan ini ada apa aja sih Kak Erika gitu ya, supaya saya pengen tahu nih anak saya tuh aspek apa yang tadi dia oke gitu ya. Nah, tadi saya lihat makanya di video yang diputarkan di awal itu bagus sekali gitu ya. Berarti sekolah Menara ini tuh sudah mengakomodir ya kecerdasan yang bermacam-macam dari setiap anak. Bukan cuma dari akademis aja, bukan cuma dari nilai-nilai pelajaran saja, tapi bagaimana anak yang mungkin sukanya perform, sukanya nyanyi, terus habis itu mungkin kemampuan bahasanya yang baik untuk dia bisa jadi pembawa acara, untuk baca puisi, itu ternyata juga di-nurture seperti itu. Jadi sudah sangat baik sekali ya. Nah, jadi sebenarnya kecerdasan tuh ada apa aja sih Kak Erika gitu ya. Saya pengen tahu nih gitu ya. Nah, ini saya mengambil ini framework-nya dari multiple intelligence. Ya, multiple intelligence itu atau teori kecerdasan majemuk dari Howard Gardner. Ya, kalau kata Howard Gardner dari multiple intelligence, kecerdasan itu ada di 8 area. Seperti itu ya. Linguistik, spasial, naturalis, musical, bodily kinesthetic, logical matematikal, interpersonal dan intrapersonal. Nah, maksudnya apa aja nih Kak Erika, tolong dijelasin dong gitu ya. Nah, coba saya akan jelaskan sekilas satu persatu seperti itu. Yang pertama itu adalah linguistik. Ya, linguistik itu adalah yang terkait dengan kata-kata, yang terkait dengan bahasa, gitu ya. Nah, mereka yang punya kemampuan linguistik yang baik seperti itu, mereka itu biasanya jago dalam berkata-kata seperti itu, ya. Baik dalam menulis maupun dalam berbicara, gitu. Jadi kadang-kadang mungkin kita ada beberapa di sini, mungkin di antara Bapak Ibu guru atau di antara mom and dads gitu yang merasa, kok kayaknya saya susah ya untuk merangkai kata gitu-gitu ya. Mau tulis, mau ngomong apa tuh kadang bingung gitu ya. Tapi kita melihat ada orang yang segitu ahlinya gitu ya, bisa mungkin menggunakan berbagai vocabulary-nya luas, kosakatanya luas gitu ya. Lalu bisa menggunakan berbagai kata, kayaknya ngobrol dengan orang tuh gampang banget gitu ya. Bisa menulis kalimat tuh yang jelas untuk dibaca dan menarik untuk dibaca, lalu berbicara di depan umum juga oke gitu. Kayak tadi adik-adik yang jadi pembaca berita gitu ya, mungkin tadi bikin puisi gitu kan. Nah, itu mungkin saja memang punya kecerdasan di area ini, di area linguistik, di area bahasa ini gitu ya. Karena orang-orang yang berada di area sini biasanya memang bagus dalam menulis cerita gitu ya, menulis cerita, mengingat informasi-informasi yang sifatnya verbal. Verbal itu maksudnya kata-kata bahasa seperti itu ya. Dan suka membaca biasanya, suka membaca. Ya, jadi memang areanya itu adalah di bahasa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah visual spasial. Visual spasial itu adalah apa? Spasial itu adalah kemampuan untuk membayangkan ruang bidang, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi gitu ya. Contoh, saya punya teman yang jago banget di kemampuan ini, visual spasial ya. Jadi waktu itu kita lagi jalan-jalan gitu ya. Kalau di Jakarta, kita jalan-jalannya tuh liburannya ke Pulau Seribu gitu ya, ke Pulau Seribu. Di sana kan naik kapal seperti itu. Dan naik kapal di tengah laut gitu, lihat kemana-mana, kanan kiri depan belakang semuanya air seperti itu ya. Bagi orang yang mungkin biasa-biasa aja gitu ya, kemampuan visual spasialnya gitu, ketika ada di tengah laut, yang nggak tahu saya di mana gitu, karena semuanya juga
dilihat-lihat air gitu kan. Tapi saya punya teman yang jago banget di visual spasialnya, dia tahu arah bahkan ketika sedang berada di tengah laut, kayak gitu kan. Oh tadi kita datang dari sebelah sini, nanti kita mau ngarah ke sebelah situ gitu kan. Wah itu jago banget visual spasialnya gitu ya. Jadi melihat ruang dan bidang sudut pandang sesuatu, perspektif kayak gitu. Mungkin di sini Mom and Dads atau rekan-rekan Bapak Ibu guru ada yang pernah kenal dengan yang profesinya sebagai fotografer atau videografer gitu ya. Kenapa kok kalau fotografer yang foto ya atau yang bikin video estetik banget kayaknya, bagus banget gambarnya, bisa dari sudut-sudut yang kita tuh nggak kebayang. Kalau kita orang awam yang foto, kok kayaknya kurang oke gitu ya, membosankan gitu, fotonya gambarnya gitu-gitu aja. Nah, karena mereka itu tuh ya, fotografer, videografer, mereka punya kemampuan spasial yang bagus ini, sehingga mereka bisa melihat dari angle yang mungkin orang lain tuh tidak ngeh gitu ya. Oh ternyata kalau foto kaki direkam lagi jalan gitu ya, oh ini bisa jadi bagus gitu kalau dibikin menjadi sebuah gambar atau menjadi sebuah video gitu kan. Nah itu adalah mereka-mereka yang punya kecerdasan di sini ya, di visual spasial seperti itu. Nah, yang biasa jago tentang arah gitu ya. Ini bukan soal oh iya kan kalau misalnya yang jago lihat arah, baca peta itu kan pasti yang laki-laki, yang bapak-bapaknya gitu kan. Oh kalau ibu-ibu mah pasti nyasar mulu gitu kan. Enggak juga gitu. Karena tadi teman saya yang saya ceritain yang dia bisa tahu arah meskipun di laut itu seorang perempuan gitu ya. Jadi ini tergantung dengan gender sebenarnya ya. Nah, mereka yang misalnya tahu arah gitu kan, misalnya pergi ke satu tempat baru, sekali jalan udah bisa hafal jalannya, tidak usah pakai Google Maps lagi gitu kan. Nah, itu juga punya kemampuan spasial yang baik sebenarnya. Nah, itu yang kedua. Berikutnya yang ketiga ya. Ini adalah yang baru ya, naturalis gitu kan. Ini kategori yang baru masuk di multiple intelligence. Naturalis ini maksudnya seperti apa? Mereka-mereka yang intun itu tuh maksudnya kayak selaras gitu ya, bisa memahami dan bisa menyelaraskan hidupnya dengan lingkungan. Biasa tertariknya itu tadi ya, misalnya saya lihat tadi ada yang bikin video tentang itu ya, apa namanya, bencana alam kayak gitu kan, maksudnya global warming seperti itu, tentang sampah yang udah numpuk, lalu hutannya kebakaran dan segala macam gitu-gitu. Mereka anak-anak gitu ya, yang kecerdasannya di area naturalis ini biasanya punya interest di situ gitu kan, terkait dengan lingkungan gitu kan, dengan alam, gimana sih cara untuk merawat alam dan lingkungan gitu ya. Dan biasanya suka banget tuh gitu ya mempelajari mengenai tanaman, hewan-hewan seperti itu. Kalau misalnya kayak pergi jalan-jalan gitu kan, terus habis itu dia lihat mungkin oh ada semut nih yang biasanya di rumah tuh nggak pernah ada gitu kan, atau ada serangga-serangga apa, dia suka banget memperhatikan seperti itu kayak gitu ya. Pernah juga waktu itu saya sama teman-teman gitu kan, kita ke pantai gitu ya, teman saya di pantai itu dia malah ngumpulin sampah-sampah di sana kayak gitu, dan emang karena interestnya tuh di situ gitu kan, interestnya adalah terkait di lingkungan ini ya. Itu kecerdasan yang sifatnya adalah naturalis. Nah, berikutnya ada yang namanya musical intelligence. Ya. Ini udah jelas sebenarnya dari namanya sendiri, mereka-mereka yang punya keahliannya itu, kecerdasannya itu adalah di area musik. Ya, mungkin kalau Mom and Dads tahu istilah pitch perfect, gitu ya. Pitch perfect adalah mereka itu bisa tahu nada dengan tepat, dengan perfect, gitu ya. Misalnya gelas, lalu kita ketok gitu ya, ting gitu kan, itu ada nadanya sebenarnya. Ya, orang-orang yang punya kecerdasan di area itu gitu ya, mereka bisa dengan precise, dengan tepat tahu ini nadanya apa gitu ya. Misalnya dengar sebuah lagu lalu dia bisa mainin lagi mungkin di alat musiknya gitu ya, atau tadi ya ada adik-adik yang dia bisa nyanyi gitu kan, menyanyikan kembali sebuah lagu dengan baik gitu. Dan ada kesukaan, ketertarikannya di sana ya, terkait dengan apa namanya, ritme gitu, nada. Nah, itu kecerdasannya adalah di area musik atau musical. Oke. Nah, lalu berikutnya ada juga area bodily kinesthetic. Ya, kinestetik itu terkait dengan fisik gitu. Nah, jadi mereka-mereka ini ya yang punya keahlian di bidang ini biasanya jago banget dengan hal-hal yang terkait dengan gerakan, kekuatan, kelenturan, koordinasi mata dan tangan gitu yang berhubungan dengan fisik seperti itu ya. Misalnya kita lihat yang kayak
adik-adiknya yang memang ada ketertarikan di bidang olahraga mungkin gitu ya. Atlet-atlet itu mereka kecerdasan di sini, di balik kinestetik ya. Dancer seperti itu. Misalnya kayak begitu lihat satu video gitu ya, K-pop gitu kan, tahu-tahu besoknya anak kita dia bisa menirukan gerakannya dengan tepat seperti itu. Oh, jangan-jangan memang kecerdasan di area ini nih, di area bodily kinestetik seperti itu. Ya. Nah, lalu berikutnya ada yang namanya logika matematik. Logika matematik bukan cuma jago hitung-hitungan doang ya, maksudnya nggak usah pakai kalkulator, bisa tahu langsung ya 1637 dikali 2112 hasilnya berapa. Bukan cuma hitung-hitungannya aja gitu ya, karena sebenarnya terkait dengan hitung-hitungannya itu pun kita sampai dewasa sekarang ini kita banyak sekali dibantu oleh alat bantu, kalkulator, di handphone semua sudah ada kalkulator. Kalau misalnya pakai rumus-rumus kita tinggal masukin ke Excel gitu ya. Tapi bagaimana penggunaan logikanya kayak gitu ya. Jadi logikanya memahami pattern seperti itu ya untuk menganalisa masalah gitu kan, konsep gitu. Nah, itu di sini nih di logika matematika kayak gitu ya. Kalau misalnya untuk anak-anak yang lebih kecil, mungkin logika matematika itu kelihatannya dari ini, misalnya ada dua benda, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, gitu ya. Mana yang lebih sedikit, mana yang lebih banyak, gitu ya, tanpa menghitungnya, gitu kan. Itu kan sebenarnya secara logika. Kalau misalnya ada satu benda ini mau dibagi jadi dua, berarti potongnya gimana, gitu kan, di tengah-tengahnya, gitu. Jadi lebih yang ke arah penggunaan logikanya seperti itu. Misalnya kalau sekarang nih mungkin yang moms-nya ya, yang ibu-ibu yang pada tahu nih ya, kalau kita belanja online kan banyak promo gitu kan. Mesti pakai promo yang mana nih biar lebih untung, biar lebih cuan seperti itu ya. Apakah 40% maksimal 50.000 gitu ya, atau potongan 90% maksimal 5.000. Nah, yang mana? Itu kan logika matematika sebenarnya gitu ya. Oke, lalu ada lagi nih interpersonal ya. Wah, anak saya dia nilai sih biasa-biasa aja gitu ya, tapi temannya banyak. Dia kalau misalnya kemana-mana tuh teman-temannya suka sama dia, guru-gurunya juga suka sama dia, orangnya tuh lemes gitu istilahnya ya, friendly banget gitu. Sebenarnya dia pintar nggak sih gitu kan? Pintar itu Mom and Dad ya. Kecerdasannya ada di area namanya adalah interpersonal gitu ya. Berteman itu tuh juga merupakan salah satu jenis kecerdasan loh, karena nggak semua orang bisa semudah itu menjalin interaksi dan pertemanan dengan orang lain. Ya, ada beberapa orang yang kayak menemukan sulit banget nih kalau harus ketemu orang baru kayak gitu ya, kayak aduh kalau misalnya masih pindah sekolah gitu ya, masih pindah rumah, ketemu lingkungan baru wah susah banget gitu kan. Nah, jadi mereka-mereka yang bisa mudah bergaul dengan orang lain seperti itu ya, itu memiliki kecerdasan di area interpersonal seperti itu ya. Dia bisa tahu oh mukanya kayak gini nih teman aku, artinya dia lagi sedih kayak gitu ya. Kalau dia lagi sedih berarti aku mesti ngapain nih sama dia ya. Nah, itu adalah kecerdasan interpersonal. Lalu lawannya interpersonal ya, ini adalah intrapersonal namanya. Ini juga jenis kecerdasan di mana orang-orang yang cerdas di area ini mereka bisa memahami dirinya dengan baik, apa yang dia rasakan, sebenarnya apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, seperti itu ya. Itu juga salah satu jenis kecerdasan, namanya adalah kecerdasan intrapersonal gitu. Nah, di sini kita lihat ya, bahwa dari framework multiple intelligence ini aja ada 8 jenis area kecerdasan gitu. Apakah anak saya dia satu aja, salah satu doang? Enggak, sebenarnya tuh bisa ada beberapa ya, bisa ada beberapa yang mungkin lebih unggul daripada yang lainnya kayak gitu. Misalnya, oh anak saya di logical matematika dan juga dia misalnya di spasial kayak gitu. Jadi 2 itu misalnya yang unggul ya. Atau kayaknya salah satu doang juga nggak apa-apa sih gitu ya, atau kok kurang lebih rata-rata aja ya, mungkin sekilas katanya rata-rata aja tapi sebenarnya ada satu yang sedikit lebih unggul daripada yang lainnya kayak gitu. Nah, lalu setelah kita memahami misalnya oh anak saya kecerdasannya di area ini nih gitu ya, ternyata kalau dia punya banyak teman ternyata artinya masih cerdas juga. Oke, gimana cara saya mengoptimalkannya ya gitu kan. Nah, ini dia ya menu untuk kita mengoptimalkan kecerdasan anak
Ya, saya kasih 3 tips aja supaya gampang diingatnya gitu ya. Ini yang paling basicnya ya, stimulasi seimbang, sediakan kesempatan, dan kita siasati kekurangan. 3S ya, S semua. Ya, stimulasi seimbang ya. Jadi di sini saya ingin share kepada Mom and Dad semua bahwa aspek tumbuh kembang anak itu nggak cuma akademis aja, nggak cuma nilai-nilai dan nilai aja gitu ya. Tapi ada 4 sebenarnya yang secara garis besar ya. Fisik gitu ya, kognitif itu kemampuan berpikirnya, dan juga sosio-emosional seperti itu ya. Fisik itu terkait dengan motorik kasar, motorik halus, dan juga sensori gitu. Jadi bagaimana kalau motorik kasar itu tuh anak bisa menggunakan kekuatan, kelenturan, koordinasi dari otot-otot besarnya gitu ya, lengan, tangan. Dia bisa mempertahankan posturnya gitu ya. Di mana ini sebenarnya saling berhubungan. Ketika anak dia aspek fisiknya itu bertemu dengan baik, motorik kasarnya bertemu dengan baik, itu nanti akan mempengaruhi akademisnya dia juga gitu ya. Gimana ketika belajar dia bisa mempertahankan posturnya dengan tegak dan nggak membungkuk gitu ya, itu akan menunjang akademisnya dia juga sebenarnya gitu kan. Ketika anak misalnya tidak bisa mempertahankan posturnya dia gitu kan, misalnya kurang aktivitas fisik semasa kecilnya gitu kan, jadinya ketika belajar akan mudah lelah gitu karena misalnya dia membungkuk seperti itu. Lalu saya juga nemuin banyak kasus gitu, orang tua tanya, Kak, kenapa kok anak saya tulisan tangannya jelek atau males nulis, disuruh nulis sebentar habis itu capek gitu kan. Ini sebenarnya terkait bukan cuma latihan nulisnya doang gitu ya, tapi motorik kasarnya juga, fisiknya juga. Banyak anak yang karena sekarang ini kurang aktivitas fisik, jadinya lengannya ini tuh kurang kuat kayak gitu ya. Jadi ketika menulis kan mesti kita mempertahankan posisi gitu kan, nulis seperti ini gitu kan, jadinya mudah capek, mudah lelah seperti itu ya, karena lengannya ini ototnya kurang terlatih seperti itu. Karena nulis itu juga dari kekuatan motorik kasar juga. Meskipun banyak menulis dan lain-lain itu tuh dari motorik halus. Kalau motorik halus tuh kekuatan, koordinasi, kelenturan dari otot-otot yang ada di jari-jari tangan. Ya kan banyak hal-hal yang kita lakukan itu tuh menggunakan jari-jari tangan tuh, menulis nanti, menggunting seperti itu ya, menempel dan lain-lain gitu kan. Nah itu juga perlu dilatih dengan seimbang seperti itu. Habis itu berikutnya adalah kognitif. Kognitif itu adalah kemampuan berpikir ya. Kemampuan berpikir ini meliputi bagaimana pemahaman konsep seperti tadi, menggunakan logika gitu ya. Lalu juga memori, bisa mengingat seperti itu. Ini semua tuh sebenarnya saling berhubungan. Fisik dan kognitif ini saling berhubungan ya. Misalnya kalau anak itu tuh dia secara fisik itu sering disimulasi dalam kegiatan fisik, misalnya kayak main sepeda atau misalnya berenang seperti itu kan mengaktifkan koordinasinya seluruh bagian tubuh kayak gitu, dari mata, lalu gerakan tangannya seperti apa, gerakan kakinya seperti apa gitu kan. Itu sebenarnya turut mendukung perkembangan dari aspek kognitifnya juga, kemampuan berpikir dan pemahaman konsepnya dia juga kayak gitu ya. Lalu berikutnya adalah sosio-emosional. Sosio-emosional itu adalah bagaimana anak itu dia bisa beradaptasi di lingkungan, menempatkan diri di lingkungan, dan dia juga bisa mengelola dirinya dengan baik ketika dia menghadapi sesuatu yang tidak kurang menyenangkan gitu ya, yang kurang dia sukai gitu. Misalnya, ada pelajaran yang susah nih, seperti bagaimana dia bisa meregulasi dirinya dia. Dia masuk ke kelas baru nih, mungkin berhadapan dengan guru baru, berhadapan dengan teman-teman baru, bagaimana dia bisa meregulasi dirinya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi sebenarnya aspek tumbuh kembang anak itu ada 4 ini nih, fisik, kognitif, sosio-emosional, dan sebaiknya bisa kita stimulasi dengan seimbang gitu ya. Nggak melulu anak tahu-tahu harus dikenalkan sama huruf, dikenalkan sama angka gitu, nggak juga gitu kan. Tapi bagaimana anak itu juga perlu kita kasih kesempatan untuk dia bisa beraktivitas fisik gitu ya, dia bisa bermain seperti itu kan, apalagi di anak-anak usia dini ya. Makanya kami di Baby Time itu menyediakan mainan-mainan yang memang sudah kami kurasi, itu bisa mendukung dari tumbuh kembang anak di usia dini seperti itu. Misalnya kayak untuk motorik halus gitu ya, dengan mainan yang seperti Play-Doh seperti itu kan. Nah itu sebenarnya melatih sekali bagaimana kekuatan dan kelenturan jari-jari tangan pada anak ini gitu ya. Nah lalu berikutnya adalah sediakan kesempatan buat anak. Oke, jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua
kita ada kekhawatiran ya. Saya pun memahami karena saya juga orang tua gitu kan. Anak tuh bisa apa enggak sih gitu ya. Kalau dia yang melakukan nanti benar atau enggak ya. Jangan-jangan nanti malah berantakan, nanti malah kacau gitu kan. Jadi udahlah sini mami papi aja yang beresin gitu kan. Pokoknya anak terima beres gitu ya. Padahal sebenarnya anak perlu kesempatan untuk mencoba gitu ya. Dengan mencoba itu dia bisa punya pengalaman berhasil maupun gagal gitu kan. Nah, dengan demikian ini akan membangun rasa kemandirian sebenarnya pada anak dan menambah pengalaman pada anak. Tadi kan kita ingat ya, cerdas itu yang pertama adalah bagaimana anak bisa belajar dari pengalaman. Nah, kalau pengalamannya nggak pernah ada, nggak pernah dikasih kesempatan, bagaimana anak bisa menumbuhkan kecerdasan ini? Seperti itu ya. Jadi, strategi yang kedua adalah kita menyediakan kesempatan. Ya. Sedari kapan Kak Erika bisa dikasih? Sebenarnya sedari kecil, even for babies ya, even for anak-anak yang baru lahir seperti itu kan. Nggak selalu bayi itu harus kita gendong gitu ya. Perlu dia ada floor time juga, ditaruh di matras gitu misalnya di lantai gitu. Lalu dia berlatih bagaimana untuk berguling, untuk mengeksplorasi lingkungannya kayak gitu. Kalau anaknya sudah lebih besar dikit, misalnya preschooler gitu ya, bagaimana dia itu kan lagi pengen mencoba segala sesuatu sendiri. Contohnya anak saya nih yang 2,5 tahun ya, pengen coba pakai baju sendiri, minum pengen tuang sendiri, makan pengen makan sendiri gitu ya. Memang yang namanya mencoba pertama kali, pasti hasilnya tidak akan ideal, tidak akan sebaik kalau kita yang melakukan. Karena kita orang dewasa, kita sudah melakukan hal itu puluhan tahun seperti itu. Pasti kita sudah sangat ahli gitu ya. Sementara anak itu baru mencoba gitu ya, mungkin coba pakai baju, yang dimasukin ke kepala itu lubang tangan misalnya gitu kan, salah masukin gitu ya, tuang air mungkin masih tumpah-tumpah. Makanya anak dapat kesempatan iya, tapi kita sebagai orang tua juga terus mengawasi, mensupervisi, memperhatikan dan menjelaskan yang benar itu sebenarnya kayak gimana sih kayak gitu kan. Tapi anak tetap punya kesempatan kayak gitu ya. Misalnya anak ketika misalnya dia jalan, dia mau coba ambil sesuatu, lalu misalnya dia jatuh gitu ya, atau dia kejeduk sedikit gitu kan, nggak apa-apa, justru kan dari situ dia belajar, dia punya kesempatan. Tuh lihat kalau misalnya masuk ke kolong meja kayak gitu kan, jadi ya kejeduk kan ya, kejeduk sakit kan gitu ya. Nah, berarti berikutnya jangan di situ lagi kayak gitu. Atau misalnya di kamar mandi licin, dia jalan-jalan gitu kan, nggak pegangan, atau kepleset kayak gitu kan. Nah, itu kesempatan buat anak sebenarnya untuk dia belajar dan menambah pengalamannya. Tentunya dengan batas-batas yang bisa ditoleransi ya. Makanya kita juga perlu menjaga lah batas-batas keamanan kayak gitu ya. Jangan sampai ketika anak naik tangga, oh biarin aja kan, ini kan dia dapat kesempatan gitu kan, atau anaknya jatuh guling-guling. Jangan sampai segitu juga gitu ya. Maksudnya kita pun sebagai orang tua juga perlu untuk memagari gitu ya, memagari, tetap menjaga keamanan, tapi sedikit-sedikit anak sakit itu nggak apa-apa, anak nangis itu nggak apa-apa, anak gagal mencoba itu dan masih berantakan nggak apa-apa sebenarnya. Oke. Nah, kesempatan gagal oke, tapi kesempatan berhasil anak pun mesti rasakan sebenarnya bahwa dia itu bisa. Jadi jangan cuma gagal doang gitu yang dia rasakan, tapi kesempatan berhasil itu juga penting untuk membangun mental bahwa oh aku bisa loh, ternyata loh gitu ya. Nah bagaimana? Tentu saja dari hal-hal yang kecil gitu ya. Misalnya anak saya kemarin ini dia toilet training gitu kan. Terus habis itu misalnya dia sudah berhasil, bisa berhasil dia di klosetnya sendiri gitu kan, buang air kecil sendiri gitu kan. Itu kan sebenarnya berhasil gitu ya. Kita nggak perlu puji yang secara berlebihan yang wah jago banget sekarang udah bisa buang air kecil sendiri gitu, nggak usah. Tapi kita appreciate itu secukupnya, kita akui, wah sekarang udah bisa ya buang air kecil di kloset sendiri. Nah gini ya, ini yang benar ya, pinter ya seperti ini ya gitu. Jadi dengan kita acknowledge seperti itu, anak tahu bahwa wih dia udah berhasil gitu ya. Atau misalnya dia lagi coba makan sendiri dan memang sedikit-sedikit bisa gitu kan. Oh iya ini udah bisa ya, bagus ya kayak gitu kan. Kita puji anak itu tuh bukan hanya ketika sebenarnya dia berhasil dapat nilai yang paling bagus aja, atau misalnya ranking 1 aja, enggak. Tapi kita apresiasi juga, misalnya, oh kemarin ulangan dapat nilai 5 gitu ya, berikutnya dapat nilai berapa? 7 gitu kan, kan ada kenaikan gitu. Nah kita apresiasi juga, artinya sudah ada keberhasilan di situ. Mungkin strategi belajarnya sudah lebih baik, kayak gitu kan, usahanya sudah lebih ditingkatkan lagi, ada keberhasilan di situ gitu. Jadi anak dia selain kesempatan untuk gagal, dia pun harus punya
kesempatan untuk dia merasa bahwa dia mampu, dia berhasil gitu ya. Jangan sampai ini yang saya pernah temui juga ya, anak yang sebenarnya berhasil tapi merasa dirinya gagal ya. Gimana tuh Kak maksudnya? Ya, jadi saya temui anak gitu ya di mana orang tuanya ini sangat ambisius sekali gitu. Pokoknya nilai harus 100, semuanya harus 100 gitu ya. Kalau nggak 100 artinya gagal ya. Anak ini lalu dia ujian, habis ujian dia sedih gitu. Kenapa sedih? Oh, dapat nilainya 98. Padahal 98 nilainya bagus nggak sih? Bagus gitu ya. Mungkin itu tertinggi di kelas, kalau misalnya tertinggi nomor 2 di kelas, teman-temannya mungkin banyak yang remedial juga. Tapi karena ditargetkan orang tuanya dapat 100 dan dia cuma dapat 98, dia merasa gagal gitu ya. Kesian sekali sebenarnya anak seperti ini. Dia berhasil, tapi dia merasa mentalitasnya itu mentalitas aku gagal. Sayang banget kan seperti itu gitu ya. Jadi itu dia gitu ya. Anak perlu kita beri kesempatan untuk berhasil dan gagal yang memang sewajarnya. Ya, sewajarnya kita sebagai orang tua, kita yang tahu bagaimana kapasitas anak kita gitu ya. So, itu dia tanggung jawab kita untuk memberikan persepsi ya, semangat kepada anak apakah dia berhasil ataukah dia masih belum berhasil. Oke. Berikutnya ya, untuk mengoptimalkan kecerdasan adalah siasati kekurangan ya. Di sini kekurangan itu bukan untuk dihindari. Misalnya aku nggak bisa matematika Kak gitu ya, berarti udah dong aku nggak usah belajar matematika, kan kecerdasan aku di musik gitu kan. Aku belajarnya musik terus aja gitu ya. Nggak juga gitu ya, justru kekurangan itu bukan untuk dihindari ya. Ini bagaimana kesempatan untuk anak belajar bertahan di kondisi yang sulit, karena nanti ke depannya pun nggak semua hal yang kita hadapi meskipun kita menyukai hal itu ya, semuanya selalu menyenangkan gitu ya. Ada juga hal-hal yang kita kurang sukai tapi kita mesti bertahan dan kerjakan di situ gitu ya. Tapi tentu proporsinya disesuaikan gitu. Misalnya dia ada kekurangan di matematika, kurang suka di situ, oke. Nggak perlu sampai dapat nilai sempurna, tapi paling nggak dapat nilai yang memenuhi SKBM aja minimal gitu ya, tidak perlu remedial di situ gitu kan. Di situ kan anak belajar melatih bagaimana dia memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang siswa gitu ya. Dia melakukan hal yang mungkin dia kurang ahli di situ, kurang sukai di situ, tapi dia bisa mencapai batas minimal di situ gitu ya. Proporsi besarnya kita fokuskan di kekuatannya gitu ya. Ya karena tadi itu gitu, ke depannya nggak semua hal yang kita kerjakan gitu ya akan selalu menyenangkan. Jangan sampai sedikit-sedikit nanti anak menghadapi hal yang dia nggak suka, lalu anak zaman sekarang kan ngomongnya nggak passion gitu ya, atau wah ini aku kena mental, aku butuh healing gitu-gitu kan. Jangan sampai kayak gitu juga. Kita bangun mentalitas itu dari sekarang ya, tapi balik lagi sewajarnya ya. Ini saya kasih contoh nih. Jadi ada teman saya dulu, dia kerja di ini agensi WO, wedding organizer gitu ya. Karena dia kecerdasannya salah satunya adalah di interpersonal. Jadi dia suka sekali ketika di WO itu dia ketemu dengan banyak couple, banyak pasangan gitu ya, yang sedang menyiapkan pernikahan, yang ngobrol dengan orang gitu kan, negosiasi dan lain-lain. Tapi ada hal yang dia tidak sukai di pekerjaan itu, yaitu ketika harus melakukan penagihan kepada para pasangan-pasangan ini gitu kan. Tapi harus dikerjakan atau enggak? Ya tentu saja harus dikerjakan ya, karena kalau dia tidak melakukan penagihan, nggak dibayar, dia makan apa nanti gitu kan. Masa WO kerja sosial jadinya kan nggak juga gitu ya. Nah jadi itu dia gitu, dalam kita melakukan pekerjaan pun gitu ya, mungkin kita happy sama di pekerjaan kita sekarang, tapi ada aspek-aspek yang kayak kita kurang suka sama pekerjaan ini, administratif misalnya atau yang lain-lain ya. Tapi kalau nggak dikerjakan ya nggak mungkin juga kayak tadi ya, masa nggak melakukan penagihan gitu kan. Nah itu dia, mentalitas itu bertahan di kondisi sulit itu memang perlu dibangun pada anak-anak juga ya. Nanti topik mengenai bagaimana kita memberikan vaksin stres kepada anak nanti akan saya bahas lagi di bulan Mei, itu lebih detail ya. Nah tapi di sini saya jelaskan sekilas aja gitu ya, itu salah satu tips untuk mengoptimalkan kecerdasan pada anak ya, yaitu siasati kekurangan. Jadi bukan dihindari, tapi bagaimana kita bisa menyiasati itu gitu. Nah itu dia, sekian yang bisa saya share di pagi hari ini. Ya, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu Guru dan juga rekan-rekan Mom and Dad semuanya. Berikutnya saya kembalikan kepada Miss Olivia. Silakan Miss. Oke, baik. Wah, terima kasih untuk materinya Kak Erika. Panggilnya Kak Erika aja. Iya, sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Di sesi yang pertama,
Saya akan melihat dulu di kolom chat, dulu nih. Sudah ada penanya di kolom chat. Ada 2 nih. Pertama, mungkin saya bacakan ya. Untuk untuk Kak Erika, saya pernah tes psikologi di Universitas Surabaya ya. Surabaya hasilnya saya orang yang berpikir dengan logika terbalik. Saya mau tanya bagaimana membimbing anak dengan logika yang benar karena anak saya tiap hari temani dia. Terima kasih. Maksudnya ini gimana ya? Mungkin Kak Erika boleh diluruskan. Oke, terima kasih Miss Olivia dan juga ini Mam Liani ya untuk pertanyaannya. Oke, ini yang tes psikologi berarti mamnya atau anaknya, dan boleh dijelaskan nggak logika terbalik itu maksudnya seperti apa ya? Ya, mungkin langsung. Boleh kalau mau open mic silakan. Ya, open mic ya buat orang tua dari Liani. Mam Liani. Ya. Ya, silakan bisa langsung tanya secara langsung. Itu 5 tahun lalu saya yang bukan 5 tahun. 9 tahun lalu. 9 tahun lalu saya ke Ubaya karena tes untuk masuk jadi guru. Jadi dia itu kepala sekolah bilang saya orang yang berpikir dengan logika terbalik. Saya juga nggak tahu apa maksudnya. Kemudian pertanyaannya, Bu. Oke, jadi pertanyaannya kan gimana cara bimbing mereka untuk berpikir dengan logika yang benar. Soalnya saya sendiri kan kalau saya nggak merasa itu salah. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Liani. Mungkin bisa langsung dijawab atau mau ditampung dulu Kak Erika? Oke, saya langsung jawab aja ya Miss ya. Ya, silakan. Oke, baik. Baik, Mam Liani, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kita kesampingan aja istilah logika terbalik itu, tapi sejauh Mam Liani ini bisa menjalani kesehariannya dengan baik-baik saja, gitu ya, melakukan problem solving dalam hidup sehari-hari, artinya ya udah logikanya itu oke, just fine gitu. Lalu bagaimana cara kita membimbing anak ya agar dia bisa melakukan menggunakan logika dengan baik, ya. Nah, yang mau saya jelaskan adalah kita perlu menyesuaikan ya logika dewasa dengan logika anak-anak. Bagaimana caranya adalah dengan kita banyak berkomunikasi, kita banyak mendengarkan anak-anak kita sebenarnya ya, sehingga dari situ kita tahu apa yang ada di isi pikiran anak dan kita jadi bisa memahami bagaimana cara anak berpikir sebenarnya ya. Ini saya berkaca juga kepada anak saya ini gitu. Kadang-kadang kita yang dewasa ini gitu ya, kita mungkin sudah banyak pengetahuan dan lain-lain gitu. Jadi kita tuh banyak asumsi gitu ya. Kita banyak yang kita ngerasanya sudah tahu gitu kan, sehingga kadang-kadang rasa ingin tahu kita tuh tertutup gitu ya. Anak-anak ini sebenarnya apalagi nih anaknya Mama Liani juga usia TK gitu ya, yang sebenarnya karena mereka baru gitu ya, keingintahuannya tuh lebih sangat luas kayak gitu kan. Nah, jadi kita banyak mendengarkan. Ketika anak bertanya, jangan kita bungkam gitu ya. Ngapain sih nanya-nanya, banyak banget nanya, mami pusing jawabinnya gitu ya. Karena itu adalah nature ya. Itu bagaimana cara anak untuk sebenarnya dia belajar untuk memahami dunianya seperti itu ya. Nah, mungkin Mam Endet di sini yang anak-anaknya juga masih di usia TK juga mungkin merasakan gitu ya, anak kok nanya nggak kelar-kelar gitu ya. Mami, kenapa ada hujan? Oh iya, soalnya awannya itu sudah berat gitu ya, misalnya kita jelasin mengenai hujan kenapa gitu. Kenapa kok awannya bisa penuh ya Mami gitu kan? Iya, soalnya dari air lautnya dia menguap dan naik jadi awan. Loh, kenapa kok air lautnya dia bisa menguap ya gitu? Karena nggak selesai-selesai seperti itu ya. Nah, dari situ kita melihat sebenarnya anak berpikirnya logikanya nyambung gitu ya, dari situ dia membangun logika sebenarnya. Hujan terus habis itu mundur dari awan dulu, dari air laut. Itu kan sebenarnya anak tuh sudah membangun jembatan logikanya. Jangan sampai itu kita putus kayak gitu kan ya. Jangan sampai kita putus keingintahuannya itu sehingga anak jadi takut bertanya, anak jadi merasa nggak enak ketika bertanya gitu kan. Nah, kita coba sebisa mungkin kita jawab dan jelaskan secara logis pertanyaan-pertanyaan anak yang seperti itu.
Itu yang pertama, kayak gitu kan. Habis itu yang kedua gitu ya. Yang kedua, ketika kita memberikan aturan kepada anak, jelaskan dengan logis juga ya. Jangan sesuatu yang tidak masuk akal, jangan sesuatu yang mistis gitu ya. Misalnya, "Mami, aku mau jalan-jalan keluar," karena udah malam, udah jam 10 malam kayak gitu kan. Jangan keluar, nanti kamu digondol sama kuntilanak kayak gitu kan. Nah, itu kan kita membangun logika yang nggak tepat sama anak gitu kan. Nah, kita jelaskan, ini sudah malam, saatnya kita untuk tidur gitu ya. Jalan-jalannya kita besok pagi ya. Atau kalau malam-malam ada jalan-jalan keluar, nanti bahaya loh, soalnya di luar gelap kayak gitu misalnya. Kita jelaskan memang yang seperti itu, apa adanya ya. Jangan jelaskan sesuatu yang kita menanamkan hal yang nggak benar kepada anak gitu ya. Misalnya, jangan duduk di depan pintu kayak gitu kan, nanti berat jodoh misalnya gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang logikanya nggak tepat gitu kan ya. Nah, kalau kita banyak menanamkan hal-hal yang seperti itu, mitos gitu-gitu ya, akhirnya logika yang tertanam ke anak jadinya juga mitos gitu, juga nggak nyambung akhirnya gitu ya. Maka ketika anak bertanya, ketika kita menjelaskan peraturan kepada anak, kita jelaskan yang memang masuk akal, realistis, dan sesuai dengan kenyataan itu seperti apa, gitu ya. Dan gunakan bahasa-bahasa yang memang anak pahami, ya. Kadang-kadang anak bertanya hal yang kita pikir itu semua orang udah tahu dan semua orang nggak ada yang bertanya hal itu, gitu ya. Karena anak itu melihat dari sudut pandang yang berbeda, gitu ya. Dan keingintahuannya dia tuh sangat luas, dan memang pengetahuan dia masih terbatas, nggak seperti kita orang dewasa. Gitu. Nah, jadi untuk menanamkan logika yang benar kepada anak, kira-kira tadi tipsnya itu ya. Semoga bisa dipraktekkan. Baik, terima kasih Kak Erika. Nah, sekarang berikutnya, mudah-mudahan Mbak Mulyani sudah mendapatkan jawabannya dari pertanyaan yang tadi telah disampaikan. Baik, kita menuju ke pertanyaan yang kedua, ada dari Bapak Abu Bakar. Bagaimana membedakan kecerdasan dengan kegiatan yang sering dilakukan anak-anak, sehingga anak itu bisa melakukannya? Apakah itu bisa dikatakan cerdas? Oke, baik, terima kasih Pak Abu Bakar atas pertanyaannya. Nah, analoginya seperti yang saya jelaskan di awal, kecerdasan itu sifatnya ada seperti benih ya. Jadi ada yang bilang, apakah kecerdasan itu menurutnya Kak Erika ya dari maminya apa dari papinya nih gitu ya. Jadi kalau dalam tanda kutip anaknya kurang cerdas, saya tahu mau nyalainnya siapa nih, maminya atau papinya gitu ya. Nah, memang ya ada sifat-sifat genetiknya juga gitu ya, genetiknya juga. Misalnya kayak kok kalau orang tuanya jago musik, anaknya juga jago musik gitu ya. Ada genetiknya juga, cuman yang berperan penting sebenarnya adalah lingkungan ya. Analoginya itu seperti benih ya. Ini ada benih, lalu benih ini mesti kita pupuk, mesti kita siram supaya tumbuh subur ya. Kalau misalnya nggak kita rawat gitu ya, tadi itu sel otak itu akan mengalami yang namanya pruning ya, pemangkasan seperti itu, sehingga nggak akan tumbuh juga ya. Jadi kalau misalnya ketika anak nih, contohnya musik aja gitu tadi ya, dia lahir di keluarga musik gitu ya, lingkungan sekitarnya orang tuanya sering main musik kayak gitu ya, dia sering dengar lagu, dia terbiasa dengar nada, ritme seperti itu kan. Jadi selain dia ada benih, faktor dari lingkungannya itu juga kuat gitu kan, sehingga akhirnya tanaman ini tumbuh subur ya, kemampuan musiknya ini tumbuh dengan subur seperti itu. Nah, kecerdasannya ini akhirnya bisa berkembang dengan optimal seperti itu. Nah, jadinya ketika satu anak dia suka melakukan satu hal, misalnya ada anak yang sukanya menggambar gitu ya, dan sering dilatih seperti itu kan. Misalnya dia dilesin juga sehingga dia tahu teknik gambar yang baik seperti apa gitu ya. Lalu fasilitasnya juga disediakan gitu kan, maka potensi yang tadi ya benih itu bisa tumbuh dengan subur seperti itu. Nah, jadi ya bisa banget anak itu dikatakan cerdas ya, karena dari benih kecerdasan perlu memang kita optimalkan tadi itu sehingga memang tumbuh dengan subur dan juga optimal seperti itu. Ya, baik. Mudah-mudahan jawabannya bisa diterima ya, Pak Abu Bakar. Oke, berikutnya mungkin di pertanyaan ketiga. Dari orang tua Gregory mau bertanya, jika dari latar belakang psikologi, bagaimana solusi jika anak-anak memiliki potensi kecerdasan, namun secara mental dan emosi berbanding terbalik, artinya anak merasa malas, tidak mau berusaha, dan mudah emosi. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini dari orang tua dari Gregory kayaknya ya. Nah, ini juga yang banyak dialami oleh orang tua lainnya gitu. Anak saya cerdas, tapi kok dia nggak mau belajar gitu ya. Nah,
ini tadi yang saya jelaskan bahwa aspek tumbuh kembang anak itu bukan hanya kognitif atau kemampuan berpikirnya juga, tapi ada yang namanya sosio-emosional. Ini yang sering kita lupakan gitu ya, karena ini nggak kelihatan sebenarnya. Susah sekali kelihatannya ya. Jadi ketika anak merasa malas, dia tidak mau berusaha dan mudah emosi gitu ya, coba kita lihat bagaimana dalam tanda kutip kita evaluasi lagi bagaimana interaksi kita dengan anak selama ini, bagaimana pola asuh yang sudah kita terapkan selama ini gitu ya. Tadi itu anak itu kan harus diberikan kesempatan ya. Apakah jangan-jangan sedari kecil dia tidak pernah ada kesempatan untuk mencoba sehingga terbiasa dengan apa-apa ya udah diberesin, apa-apa sudah kelar kayak gitu ya, sehingga akhirnya berbuahnya menjadi seakan-akan terlihatnya malas kayak gitu kan gitu. Jadi memang anak ini perlu dikasih kesempatan untuk mencoba gitu ya. Atau jangan-jangan ketika dia belajar dia nggak tahu sebenarnya kenapa sih dia harus belajar ini, pentingnya tuh apa sih, matematika itu kenapa sih aku harus belajar, pentingnya itu apa ya gitu kan. Nah jangan-jangan nggak ada penjelasan itu, pokoknya belajar aja, sekolah aja gitu ya. Kita perlu jelaskan juga kepada anak gitu ya, ilmu-ilmu ini pentingnya nanti apa ya buat dia dewasa. Matematika gitu ya, meskipun mungkin pelajarannya lebih kompleks, lebih sulit, tapi tadi itu yang penting kita menguasai logikanya ya, sehingga nanti ketika kita dewasa kita nggak gampang dibohongin sama orang kayak gitu kan. Kita pun juga harus menghitung misalnya finansial kita seperti apa gitu kan. Nah jadi penjelasannya juga perlu kita jelaskan juga kepada anak ketika dia melakukan suatu hal ya. Ajak komunikasi juga dengan anak gitu ya. Apakah jangan-jangan selama ini anak juga minim diberikan kesempatan untuk menyuarakan apa yang dia rasakan, dia maunya sebenarnya apa sih, dia sukanya apa sih gitu. Selama ini pokoknya harus ngikutin kata orang tuanya aja, kata mami papinya aja gitu ya. Lama-lama anak jadi apatis, jadi males, udahlah terserah mami papi aja gitu, aku males gitu kan. Nah, dan mudah emosi gitu ya. Mudah emosi ini terkait dengan tadi itu pemahaman emosi, pemahaman mengenai jenis-jenis emosi gitu ya. Nah, dan kita perlu cek juga ya, apakah jangan-jangan selama ini kalau kita ngomong tentang baterai kasih ya, tangki cinta, apakah jangan-jangan selama ini baterai kasih anak kosong? Baterai kasih anak itu adalah apakah anak merasa bahwa dirinya itu dicintai, didukung, dan dihargai gitu ya. Cara mengisinya adalah dari orang tua maupun dari pengajar gitu ya, guru-guru bisa memberikan ada 5 cara gitu ya, dengan memberikan kata-kata pujian, quality time, seperti itu, pemberian bantuan, lalu misalnya dengan sentuhan fisik, dengan pemberian hadiah, itu membuat anak merasa dicintai dan dihargai gitu. Apakah selama ini anak ternyata dia kurang merasa dicintai dan dihargai sehingga batinnya tuh rasanya kosong seperti itu, sehingga dia jadi lebih mudah emosi. Maksudnya ketika ada hal-hal kecil gitu ya, dia jadi lebih sering tadi ada istilahnya tantrum gitu ya, lebih sering emosinya meledak-meledak seperti itu kan, karena dia merasa kering, merasa nggak dicintai seperti itu. Kita pastikan bahwa anak tangki cintanya sudah terisi penuh, anak merasa bahwa dia dicintai, dihargai, didukung oleh keluarganya. Dengan demikian anak tersebut akan biasanya lebih stabil gitu ya. Dan juga terkait pemahaman emosi gitu kan, anak paham gitu, harus paham bahwa segala emosi itu wajar. Misal aku merasa sedih, aku boleh kok sedih. Kalau misal aku kehilangan sesuatu yang menurut aku berharga, aku boleh sedih gitu ya. Marah, aku boleh marah. Kalau misal aku diperlakukan tidak adil, ya aku boleh marah. Tapi caranya gimana? Kalau misal aku marah terus aku banting barang gitu kan, nah caranya itu yang salah sebenarnya. Rasa marahnya nggak salah, caranya yang salah gitu kan. Nah jadi bagaimana sebenarnya aspek sosio-emosional itu perlu kita asah juga loh di anak loh, sedari dia kecil loh gitu. Nanti ini nyambung juga ke pertanyaan tentang tantrum ya, kayak di bawah ada pertanyaan tentang tantrum juga gitu ya. Semoga ini bisa menjawab ya pertanyaan dari orang tua Gregory ya, bahwa aspek sosio-emosional juga penting untuk di-nurture kepada anak. Ya, terima kasih. Nah, berikutnya nih tentang tantrum tadi. Untuk pertanyaan yang berikutnya, bagaimana menghadapi anak usia 2 tahun yang suka tantrum, yang hanya bisa mengungkapkan perasaannya dengan tangisan? Oke, nah ini pertanyaan sejuta orang tua banget kayaknya ya, apalagi kalau misalnya saya ngomong di orang tua anak-anak balita ya, kayak hampir setiap webinar pasti ada yang tanya gitu kan, wah kalau anak tantrum itu bagaimana ya. Saya jelaskan dulu kenapa anak itu bisa tantrum ya, karena saya juga lagi pas berada di fase itu ya, anak saya kan 2,5 tahun lagi fasenya tantrum juga gitu.
Anak usia mulai dari 1,5 sampai 2 tahun memang memasuki periode tantrum gitu ya. Kenapa tantrum? Karena sebenarnya secara perkembangan kognitifnya atau kemampuan berpikirnya itu sudah cukup baik, cukup matang ya. Dia sudah punya kehendak, keinginannya tuh apa gitu. Contohnya nih anak saya. Kalau dulu ketika masih baby, masih bayi gitu ya, barangnya semua baju kita yang pilihkan ya dia terima aja, pakai aja. Kalau sekarang udah bisa milih. Aku mau pakai baju yang warna hijau, aku mau pakai baju yang warna pink seperti itu ya. Nah, jadi secara kemampuan berpikir sebenarnya sudah maju nih, sudah advance nih. Ada kehendaknya gitu ya. Nah, tapi sayangnya kemampuan itu belum diimbangi dengan kemampuan untuk mengelola emosi yang baik, dan kadang-kadang anak di usia itu ada beberapa yang kemampuan bahasanya juga memang belum berkembang dengan sebaik itu, gitu ya. Sehingga anak ada kehendak, ada keinginan, tapi kadang-kadang sulit untuk menyampaikannya. Dia merasa kok orang nggak ngerti aku maunya apa ya, gitu ya. Atau ketika dia mau sesuatu, dia lagi merasa nggak nyaman, dia belum bisa meregulasi emosinya dengan baik, gitu. Jadi rasanya overwhelmed banget, gitu ya. Wah, kewalahan untuk mengatasi ini. Sehingga akhirnya keluar di perilaku tantrum, ya. Nangis, teriak-teriak, mungkin banting badan, seperti itu kan, memukul-mukul, gitu ya. Nah, bagaimana cara untuk menghadapinya, gitu ya. Ada beberapa tipsnya nih gitu. Yang pertama, kita pahami dulu kondisi anak. Anak itu biasanya akan lebih mudah tantrum ketika dia lagi dalam kondisi yang nggak nyaman, misalnya secara fisik gitu ya, apalagi anak usia 2 tahun. Lagi ngantuk, lagi lapar, seperti itu. Itu biasanya kecapean, overstimulated gitu ya. Itu biasanya lebih rentan untuk tantrum. Jadi kita pastikan memang kondisi anak itu tuh dia ada jadwal, ada rutinitasnya gitu ya, kapan makan, kapan tidur gitu ya. Sehingga anak tuh tahu, terprediksi gitu ya, dia apa yang akan dia hadapi. Jadi mungkin dia nggak perlu sampai kelaparan banget gitu kan, karena udah ada jadwal makan yang teratur gitu. Yang pertama ada rutinitasnya gitu, untuk menghindari memang kondisi yang lebih rentan memancing tantrum itu, kayak gitu ya. Lalu yang kedua, itu adalah kita jelaskan kepada anak mana yang boleh, mana yang nggak boleh gitu ya. Contoh, misalnya anak-anak tuh kadang-kadang suka tantrumnya, hebohnya itu tuh misalnya kalau lagi asik nonton YouTube, terus habis itu kita stopin gitu kan, wah itu bisa langsung nangis-nangis gitu kan ya. Nah caranya adalah ketika anak mau nonton, kita udah kasih tahu dulu aturannya apa ya, kayak anak saya gitu kan, nonton boleh gitu ya, tapi sebentar aja. Nah sebentarnya itu kapan gitu kan, saya kasih lihat jamnya, kalau udah ke angka sini nanti jarumnya ya, ini udah artinya gitu ya. Nanti kalau misalnya mami bilang udah, jawabnya apa gitu ya, oh jawabnya iya gitu. Boleh nggak nangis-nangis gitu kan, oh nggak boleh kayak gitu ya. Oke, jadi kita sudah ada ancer-ancer dulu nih sebelumnya dalam melakukan itu gitu ya. Lalu habis itu anak nonton, nah kita kasih peringatan-peringatan juga ya. Nah satu video lagi, habis ini selesai, udah ya, udah habis ini udah kita selesai ya, seperti. Jadi anak tuh ada ancer-ancernya, nggak sekonyong-konyong dia lagi melakukan sesuatu yang dia sukai, dia lagi nonton, dia lagi main game, tiba-tiba dicabut gitu kan. Kita kan juga kayak gitu ya, misalnya lagi asik-asik nonton drama Korea gitu ya, mungkin mami di sini, tiba-tiba internetnya, wifi-nya ngedown gitu kan, kuota habis gitu kan. Kesel kan rasanya gitu ya, lagi seru-serunya tiba-tiba habis kuota gitu ya. Nah itu kita sendiri pun merasa kesel sebagai orang dewasa, tapi kan kita kan sudah bisa meregulasi emosi kita dengan baik, nggak mungkin tiba-tiba wifi keputus kita tantrum, kan nggak kayak gitu ya. Nah jadi anak udah ada ancer-ancernya, udah ya habis ini ya gitu, lalu habis itu kita ambil gitu, dan habis itu ada alternatif kegiatannya, dia ngapain ya, nontonnya udahan, sekarang kita baca buku bareng sama mami gitu ya. Jadi langsung dia switch perhatiannya. Jadi ada semacam informasinya dulu di awal, perjanjian di awalnya dulu, lalu ada ancer-ancernya, dan habis itu ada aktivitas penggantinya seperti itu ya. Lalu kalau misalnya anaknya dia udah nangis-nangis, udah tantrum, gimana dong gitu ya. Yang saya lakukan biasanya adalah kalau ada di tempat umum nih gitu ya, kita bawa ke tempat yang sepi. Karena semakin rame lingkungan itu, banyak stimulasi, ada orang ngomong, orang lalu lalang segala macam gitu ya. Itu anak akan lebih sulit untuk menenangkan diri sebenarnya. Jadi kita bawa ke tempat yang tenang dan aman. Ya kita hindari barang-barang yang berpotensi untuk melukai anak gitu ya. Misalnya kayak pecah belah gitu ya, gelas, piring dan lain-lain gitu kan, benda-benda tajam yang mungkin bisa melukai anak, kita jauhkan gitu.
Lalu gimana, apakah anak ditinggal, time out gitu? Enggak, tapi kita temenin, kita dampingi seperti itu ya. Misalnya lagi nangis gitu kan, ya mami di sini loh gitu ya. Dan kalau anak 2 tahun ini kan kita masih bisa gendong, masih bisa dekap gitu ya. Biasanya saya dekap, lalu habis itu saya elus-elus gitu ya. Dengan menggunakan tangan yang dominan dari atas gitu ya, biasanya dari punggung atas di bawah leher gitu ke bawah satu arah gitu ya. Karena kan tantrum itu sebenarnya kan ada emosi yang nyangkut. Emosi itu sendiri kan energy in motion gitu, energi yang bergerak. Jadi energinya ini kita arahkan supaya bisa turun nih gitu ya. Ini kayak orang zaman dulu lah gitu ya. Ayo supaya lebih lega, lebih tenang, lebih nyaman sambil kita elus-elus gitu. Dan itu juga memberikan pesan sebenarnya ketika anak kan tantrum itu dia tadi sedang kesulitan untuk mengelola dirinya sendiri, sedang kewalahan ya. Kita memberikan message kepada anak, ketika kamu susah, mami ada di sini loh nemenin kamu, gitu kan. Mami nggak meninggalkan kamu loh dalam kondisi susah, gitu kan. Dan dengan demikian anak tahu bahwa, oh ketika aku lagi susah, lagi nggak nyaman, aku bisa ke mami aku, gitu. Karena mami aku tuh nggak akan marahin aku, nggak akan nolak aku, tapi dia akan mendampingi aku sebenarnya. Ini mami aku tuh yang sayang loh sama aku, gitu sebenarnya. Jadi ketika anak lagi tantrum, gitu, lagi nangis-nangis ya, kita temenin juga, jangan kita tinggalin seperti itu. Ya, lalu yang paling penting adalah kita perlu stick to the rules. Jadi aturan yang memang nggak boleh, jangan sampai ketika anak tantrum dia nangis-nangis, jadi kita bolehin. Misalnya kayak udah nonton YouTube-nya udah misalnya, terus habis itu dia nangis-nangis tantrum gitu kan, oh ya udah deh nonton lagi nih biar nggak nangis gitu kan. Nah kalau seperti itu, anak akan belajar. Oh, kalau mau nontonnya lebih lama, aku nangis-nangis aja. Pasti nanti mami aku kasih gitu kan. Nah, kalau seperti itu tantrumnya itu nggak akan selesai nanti sampai anak bahkan sampai dewasa gitu kan. Makanya kita menemui mungkin ada orang dewasa yang sampai gede suka ngambek kalau misalnya nggak diturutin gitu kan. Nah, jangan-jangan ketika 2 tahun penanganan tantrumnya kurang tepat nih gitu kan. Dan kita nggak mau anak kita seperti itu ya. Jadi memang yang nggak boleh, tetap nggak boleh gitu. Jangan sampai karena dia nangis-nangis, kita jadi berikan seperti itu ya. Biasanya kalau penanganan tepat, tantrum itu tuh dari 1,5 sampai 2 tahun, biasa puncaknya di 3 tahun, nanti dia akan fading, akan menghilang. Ya, biasanya di atas 5 tahun tuh udah nggak tantrum lagi. Kalau misalnya sampai di atas 5 tahun masih tantrum seperti itu, kita perlu itu red flags ya, bendera merah gitu ya, kita perlu waspada, jangan-jangan ada yang salah nih sebenarnya gitu. Boleh kita diskusikan dengan pihak-pihak yang profesional, sebenarnya penanganannya harus gitu kira-kira. Semoga bisa menjawab, bisa menjelaskan ya untuk mami papi dari Miguel. Ya, terima kasih. Nah, di sini masih ada 5 pertanyaan nih, Kak Erika. Gimana nih, masih mau lanjut? Oke, boleh. Saya ikut dari sekolah aja, gimana? Oke, mungkin karena orang tua pada semangat nih semua karena pertanyaannya ini begitu banyak ya. Mungkin nanti gimana ya, boleh langsung dihubungi secara personal ke Kak Erika, sudah nanti ada lewat kolom chat mungkin bisa nanti dijawab, atau bagaimana Kak Erika? Oke, mungkin nanti kan kita akan ada lagi nih, saya ada beberapa pertanyaan yang kayaknya relevan ke materi kita di bulan depan. Kayak contohnya nanti anak remaja penuh penasaran gitu. Nah, nanti bulan depan itu kan seru banget ngobrol sama Kak Aristo. Seni berbicara agar anak mendengarkan, ya kan semua orang tua pengen didengarkan, cuma kadang-kadang gak didengerin sama anak gitu kan, kita jadi gemes gitu ya. Nah, apalagi kalau dari remaja tuh ya, boro-boro didengerin, dilihat aja enggak ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut sama Kak Aristo. Ini cocok untuk di materi Kak Aristo. Nah, nanti berikutnya di bulan Mei kan nanti ada kita ngomongin soal stres lagi bareng sama saya ya. Kita bisa ngobrol di situ lagi gimana. Oke. Jadi untuk pertanyaan dari orang tua Joe mungkin bisa disimpan untuk di bulan depan. Jadi untuk pertanyaan yang akan di bawahnya lagi nanti boleh disimpan untuk ditampung di bulan Mei nanti ya. Bertemu lagi sama Kak Erika kembali.